Shalom semuanya. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kita akan buka Alkitab di Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, banyak orang berkata, "Jos, saya itu pengen anak saya jadi hebat. Saya pengen anak saya jadi penginjil kayak kamu. Jos, tolong dong doain anak saya supaya anak saya jadi pinter, jadi nggak nakal sama orang tua, jadi taat sama orang tua." Saudara, tahukah engkau, anak yang baik itu dimulai dari orang tua yang baik. Seringkali itu bukan salah anaknya, saudara, tapi itu salah dari orang tuanya. Hari ini saya tidak akan mengajarkan saudara apapun karena saya juga belum punya anak, saudara. Tapi hari ini saya akan menceritakan minimal ada 9 poin yang Ibu Iin dan Pak Paul ajarkan dalam hidup saya. Jadi hari ini saya akan menceritakan sedikit, saya akan membeberkan rahasianya sedikit bagaimana Ibu Iin dan Pak Paul bisa mendidik anaknya sampai saya jadi, sampai Coach Stephen jadi hingga hari ini. Yang pertama, saudara, saya itu bukan anak yang baik. Percayalah, saya dan Coach Stephen waktu kami sekolah, kami berdua punya masalah yang hampir mirip seperti anak-anak saudara hari ini. Saya adalah anak yang troublemaker, saya pemarah, saya punya anger issue, saudara. Kalau saya marah, saya bisa lempar orang pakai batu waktu saya sekolah. Saya nakal banget di sekolah, saya sering banget bikin masalah di sekolah. Mulai dari bikin guru nangis, bikin guru keluar dari kelas, mulai dari mecahin gelas, mecahin pintu, kabur dari kelas. Semua yang anak-anak saudara pernah lakukan. The good news is, saya juga pernah melakukannya, saudara. Satu lagi, Coach Stephen, dia juga anak yang sedikit bermasalah di sekolah. Dia pendiam, dia disuruh ngomong di depan dan dia akan nangis. Disuruh doa tutup dan dia akan bisa diam-diaman selama 10 menit, 20 menit. Sampai gurunya menyerah, saudara. Dan dia tetap tidak akan berdoa. Dia nggak bisa ngomong sama orang, dia nggak pernah mau ngerjain PR, dan nilainya juga sangat berantakan. Tapi kami berdua mengucap syukur karena kami punya orang tua yang ajaib, saudara. Saya anak yang sangat nakal. Saya berkali-kali melakukan hal yang konyol di sekolah. Tapi yang pertama kali selalu Ibu Iin lakukan dalam hidup saya. Ibu Iin, mami saya, Mami Iin, tidak pernah sekalipun ngomong yang negatif dalam hidup saya. Saya masih ingat hari itu, saya dengan kokoh saya iseng. Dan kami ambil ember pel, kami tambahin sabun, dan kami tuang di seluruh rumah. Dan kami buat pelorotan di dalam rumah. Dan itu seluruh rumah becek, sabun, bau sabun semuanya. Dan itu sampai genang, ada banjir lokal di dalam rumah saya. Dan saya masih ingat hari itu mama saya pulang ke rumah dan mama saya ngeliat semua kekacauan dan kedua anak-anaknya dengan tersenyum berkata, "Mama mau ikutan pelorotan nggak di sini?" Dan hari itu saudara tahu, mungkin kalau saya menjadi anak dari orang lain, mungkin saya akan dipukul mungkin, atau mungkin mama saya akan bentak-bentak saya. Tapi hari itu mama saya datang dan mama saya bilang, "Jos, kamu adalah anak yang paling kreatif yang mami pernah ketemu. Kamu kreatif banget sampai kamu bisa bikin ice skating di rumah." Dan saudara tahu, kami dengan semeringah kami berkata, "Wah, kami kreatif banget ya. Kami bisa punya ice skating di rumah." Dan mama saya berkata dan Ibu Iin berkata, "Jos, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih kreatif kalau sekarang kamu menemukan cara supaya kamu bisa keringin semua air di sini dan membuat semua tidak becek dalam sekejap." Wah, kami karena sangat semangat, kami ambil kain, saya buka baju, kita mulai pel seluruh rumah. Dan mungkin hanya dengan setengah jam, 1 jam, seluruh rumah bersih, saudara, dipel oleh kedua anaknya. Saya tidak pernah mendengar sekalipun Ibu Iin berkata, "Kamu anak yang bodoh, kamu anak yang nakal." Bahkan saya masih ingat waktu saya lahir, kulit saya lebih hitam dari kakak saya karena keracunan di kandungan. Saya kurus kering, tulang rusuk saya kelihatan, saudara, saking kurusnya. Saya juga penyakitan karena saya ada kena TBC. Saya muntah setiap kali makan 3 sendok, 4 sendok. Tapi saya ingat hari itu mama saya, Ibu Iin, akan selalu memanggil saya dengan sebutan si ganteng, saudara. Dan itu adalah perkataan firman yang setiap hari keluar dari mulut mama saya. Mama saya akan selalu bilang, "Hai ganteng, udah makan belum? Hai ganteng, udah tidur belum?" Dan sebagainya. Itu setiap hari, saudara.
Setiap hari, nggak pernah lewat. Yang pertama, kalau saudara mau melihat anakmu luar biasa, ciptakan dengan kuasa perkataan. Jangan pernah ngomongnya negatif, saudara. Yang kedua, yang saya lihat dari mama saya ini, memang mama saya memang unik, saudara. Bukan unik lagi, ya sangat unik. Mama saya mendukung apapun yang anak-anaknya lakukan. Saya masih ingat hari itu saya bermimpi menjadi Tsubasa Ozora, saudara. Jadi pemain bola. Dan saudara tahu saya main bola di dalam rumah, semua vas pecah, semua lukisan pecah, kaca semua pecah, saudara. Dan mama saya tetap mendukung untuk saya menjadi pemain bola profesional, saudara. Saya main, kaki saya berdarah-darah, jatuh di lapangan, jatuh di garasi rumah. Tapi mama saya tetap mendukung. Dan mama saya berkata, Jos, kamu pasti bisa jadi pemain bola. Sampai saya masuk ke klub bola di sekolah, saya masuk ke tim bola hari itu. Walaupun saya nggak pernah dimainin, saudara. Saya nggak pernah dipakai di dalam tim bola. Tapi mama saya mendukung. Saya juga pernah jadi pendoa. Saya juga pernah jadi penari. Saya jadi pengkhotbah. Dan apapun yang saya lakukan, ibu pasti mendukung, saudara. Saya bikin film, ibu mendukung. Saya mau belajar khotbah, ibuin kasih lahan buat saya belajar. Saya belajar nari, saya semangat nari. Ibuin mendukung dengan memberikan pelatih-pelatih nari yang terbaik. Ibu, mami selalu mendukung apapun yang anaknya lakukan. Dan selalu saya dikasih guide, saya selalu dikasih garis, Jos akan lebih baik kalau seperti ini, akan lebih baik jadi seperti ini. Tapi dukungan itu yang membuat saya percaya dengan diri saya sendiri. Dukungan yang membuat saya percaya apapun yang saya lakukan pasti bisa, pasti berhasil. Yang ketiga, karena waktu, yang ketiga adalah ibu, mami Iin adalah orang yang selalu mengasihi saya apapun, kapanpun, dan dimanapun. Saya masih ingat hari itu saya adalah troublemaker di sekolah. Hari itu saya masih ingat meja itu saya cutter, saudara, saya rusak, saya parut seperti itu. Sampai meja itu dari kotak sampai bentuknya udah nggak jelas, saudara, karena saya parut. Dan hari itu kepala sekolah datang dan berkata, Jos, kamu harus ganti meja sekolah. Karena saya anaknya nakal banget waktu saya sekolah, saudara. Saya berkata, ya udah ganti aja. Saya punya duit kok. Saya bayar 2 meja, 10 meja juga saya bisa bayar. Nanti mama saya yang bayar. Saudara bisa bayangkan punya anak seperti itu, saudara. Mungkin bahkan kalau saya berhadapan dengan saya sendiri, saya sebagai papa dan saya melihat Joshua waktu kecil, saya pun pasti marah besar, saudara. Tapi saudara tahu hari itu mama saya, Ibu Iin Cipto, tetap mengasihi saya. Mami, ibu tetap berkata, ya nanti saya bayar mejanya berapa, saya ganti harus bayar berapa. Dan mama saya tetap mengasihi saat saya dapat nilai jelek, saat saya menjadi troublemaker di sekolah, saat saya menjadi troublemaker di pelayanan. Sehingga saya tahu buat apa saya nongkrong di tempat lain. Buat apa saya ngerokok, buat apa saya nongkrong di warnet, hari itu zaman warnet. Buat apa saya nongkrong bersama teman-teman saya pakai drugs, minum-minum. Kalau saya selalu disayang dan dicintai dan ditunggu di rumah. Itu mengakibatkan setiap kali apapun yang terjadi dalam hidup saya selalu pilih untuk pulang ke rumah. Saya selalu pilih untuk buat apa saya nongkrong di luar, buat apa saya nongkrong sama teman-teman lain, mendingan saya nongkrong sama mama saya. Saya akan dapat makanan yang lebih enak dari tongkrongan di pinggir jalan mungkin. Saya akan ditraktir dengan makanan yang lebih enak. Buat apa saya sama teman-teman yang lain saya ngerokok, saya sama yang lain. Kalau di rumah saya dapat AC, saya dapat kasur, dan saya dapat kasih sayang. Saudara mau lihat anakmu pulang ke rumah dan selalu nempel sama papa mamahnya, kasihilah mereka, saudara. Cintai mereka, kasih mereka kasih yang terbaik. Dan mereka tidak akan mencari kasih dari orang lain. Dia nggak akan cari cinta dari orang lain, penerimaan dari orang lain. Karena dia tahu dia selalu diterima di rumahnya. Karena dia selalu tahu dia diterima di keluarganya. Hal pelajaran yang Ibu Iin kasih sangat banyak. Dari hal rohani, cinta Tuhan, lawatan, mengasihi, sangat banyak. Tapi saksikan di episode yang kedua, kita akan belajar 5 poin tentang apa yang papa saya, Bapak Paul, ajarkan dalam hidup saya yang membuat saya ada sampai hari ini. See you soon.